Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Presiden Jokowi ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sandiaga Uno resmi pamit dari Partai Gerindra. Gerindra tegas Prabowo calon presiden. Prabowo lakukan silaturahmi ke kediaman Mahfud MD dan Wiranto. Tempat wisata Ancol masih jadi favorit pengunjung. Berikut berita pilihan selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah yang jatuh bertepatan pada hari Sabtu 22 April 2023. Presiden menyebut bahwa setelah 3 tahun merayakan Idul Fitri di tengah suasana pandemi, tahun ini masyarakat bisa kembali melaksanakan mudik lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 1 bulan kita berpuasa, alhamdulillah, kini kita dapat lagi merayakan Idul Fitri dan bersilaturahmi dengan keluarga, orang tua, dan juga kerabat. Tahun ini adalah mudik pertama tanpa PPKM setelah 3 tahun kita berada dalam suasana pandemi. Tentunya pergerakan masyarakat akan jauh meningkat, lebih padat dan lebih ramai. Untuk itu saya menghimbau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk tetap berhati-hati saat mudik dan juga saat arus balik nantinya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Prabowo yang mengenakan baju koko berwarna putih dan kopiah hitam tersebut tampak akrab bercengkrama dengan masyarakat sekitar usai melaksanakan sholat Idul Fitri. Tak hanya itu, masyarakat pun turut mengantri ingin berlebaran dan bersalaman secara langsung, bahkan bersuah foto dengan Prabowo Subianto. Khotbahnya juga benar menjalankan puasa, kontrol diri, detoksifikasi, banyak maknanya lah ya, mendekatkan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Dasko menyelenggarakan open house di rumah dinas miliknya di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan pada Minggu 23 April 2023. Silaturahmi ini turut dihadiri oleh kader-kader dari Partai Gerindra, anggota DPR RI, dan para aktivis. Wakil Ketua DPR Dasko menyelenggarakan open house di rumah dinas miliknya di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan pada Minggu 23 Februari 2023. Dasko mengatakan acara silaturahmi yang digelar secara sederhana di hari kedua Lebaran ini bertujuan untuk menguatkan kembali tali silaturahmi pasca terjadinya lonjakan pandemi COVID-19 di Indonesia. Silaturahmi ini pun turut dihadiri oleh kader Partai Gerindra, anggota DPR, juga rekan-rekan aktivis. Ya, acara hari ini hanya acara silaturahmi antara kawan-kawan di partai, kawan-kawan di DPR, kawan-kawan aktivis yang pasca COVID baru bisa kali ini kita mengadakan silaturahmi secara sederhana untuk menguatkan tali persaudaraan sesama kita, dan moga-moga dengan silaturahmi ini semua dilancarkan. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno resmi menyatakan pamit dari Partai Gerindra.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko juga mengaku telah menerima surat pengunduran diri yang diantarkan langsung oleh Sandiaga Uno. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyambut kedatangan Sandiaga Uno di kediamannya dalam rangka silaturahmi momen Hari Lebaran pada Minggu 23 April 2023. Pada kesempatan itu, Dasko mengaku telah menerima surat pengunduran diri dari Sandiaga Uno, namun dirinya mengatakan belum sempat membuka dan membaca apa isi dari surat tersebut. Dalam acara silaturahmi itu, Sandiaga Uno juga sempat berbincang secara tertutup bersama Wakil Ketua DPR tersebut. Dasko pun mengungkapkan selain berpamitan, Sandi juga turut menghaturkan permohonan maaf kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Dasko juga turut menyampaikan sejumlah pemikiran terkait mekanisme yang akan dilakukan selanjutnya. Usai dirinya dan Ketua Umum Prabowo Subianto mengetahui isi dari surat yang disampaikan oleh Sandiaga Uno. Ya, barusan kami bicara panjang lebar tentang beberapa hal yang memang sudah dari jauh-jauh hari ada wacana-wacana di publik, dan tadi Pak Sandi juga sudah menyampaikan beberapa hal, terutama permintaan maaf kepada Ketua Umum. Dan tadi juga sebelum pamit sudah menyampaikan satu buah surat, saya belum buka tapi isinya. Dan di momen Hari Raya Idul Fitri ini kami sudah bermaaf-maafan, dan tentunya apa yang tadi sudah disampaikan, dinamika ke depannya kita akan sama-sama simak dan ikuti tentunya demikian. Surat sudah disampaikan. Saya belum buka suratnya soalnya. Ya, suratnya belum saya buka. Nanti kalau udah kita buka, kan itu kan mesti Ketua Umum yang buka. Nanti setelah sampaikan Ketua Umum, baru nanti kita akan, ya ada berita-berita, tentunya awak media akan lebih tahu. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dengan tegas mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan bakal calon presiden 2024 yang telah diputuskan dalam Rapimnas Partai Gerindra dan bukan bakal calon wakil presiden. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dengan tegas mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan bakal calon presiden 2024 dan bukanlah bakal calon wakil presiden. Muzani menyebut pengusungan Prabowo Subianto sebagai calon presiden telah ditetapkan dalam Rapimnas Partai Gerindra dan tidak akan pernah berubah. Meski demikian, dirinya juga tak menampik adanya tawaran agar Prabowo Subianto dapat menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Namun tawaran tersebut bukan dibahas dalam pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi di Solo. Kemarin tidak dibicarakan. Tetapi bahwa pernah ada omongan seperti itu, kami tidak menampik. Pernah ada omongan tentang Pak Prabowo menjadi wakil presiden yang ditawarkan, kami tidak menampik omongan ya. Tetapi begini, Pak Prabowo itu adalah calon presiden yang ditetapkan oleh Partai Gerindra dalam suatu rapat pimpinan nasional. Keputusannya adalah Pak Prabowo calon presiden, bukan wakil presiden. Tentu saja kader Partai Gerindra mendorong, berjuang, mempersiapkan diri sepenuhnya untuk memperjuangkan beliau dan akan berjuang 2024 Pak Prabowo jadi presiden. Pak, itu kemarin tadi menarik Pak Muzani menyampaikan bahwa tidak menampik pernah ada wacana itu disampaikan oleh kelompok parpol atau dari Pak Jokowi sendiri yang membuka omongan itu, Pak? Enggak, Pak Jokowi saya tidak dengar, tapi omongan-omongan itu ada. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal Purnawirawan Wiranto dan rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Selasa 25 April 2023. Kunjungan Menhan Prabowo dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal Purnawirawan Wiranto dan rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Selasa 25 April 2023.
Kunjungan Menhan Prabowo merupakan dalam rangka untuk menjalin hubungan silaturahmi dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah. Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wiranto yang telah menerima kunjungan Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo berharap dirinya dan Wiranto dapat memelihara silaturahmi dan persatuan bangsa dan negara. Mendapat kehormatan saya diterima oleh Pak Wiranto, Pak Wiranto senior saya, pernah panglima saya, pendahulu saya sebagai Menteri Pertahanan. Jadi saya merasa adat kita, tradisi kita di hari yang baik, suasana lebaran kita berlebaran lah berhalal-bihalal. Jadi saya kira itu intinya. Saya kira ya begitulah. Ya tadi saya diterima dengan baik dan mudah-mudahan kita selalu memelihara silaturahmi dan persatuan penting demi kepentingan negara, bangsa, dan rakyat. Saya kira itu, Pak. Sementara itu, di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal Purnawirawan Wiranto menilai bahwa Prabowo telah cukup berpengalaman dari segi kepemimpinan dan dianggap dapat melanjutkan pembangunan. Nah, beliau ini kan ya, saya kira dari sisi kepemimpinan di militer cukup ya, di pemerintahan sekarang cukup lama juga dengan Pak Jokowi, paham betul masalah itu. Ya. Dengan demikian maka ya, kesinambungan pembangunan beliau pasti paham betul apa yang perlu ditambahkan, perlu disempurnakan dan sebagainya. Ya. Usai melakukan kunjungan ke rumah Wiranto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambangi ke kediaman Menko Polhukam Mahfud MD yang berada di Kompleks Menteri Jakarta Selatan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut akan membalas kunjungan Prabowo dengan mengunjungi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Jadi hanya lebaran tadi. Terima kasih Anda semua datang ke sini dikira ada apa ini. Nanti saya mau main ke Hambalang juga. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Menikmati libur Hari Raya Idul Fitri, kawasan Pantai Ancol masih dipadati pengunjung untuk menikmati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pihak pengelola Taman Impian Jaya Ancol juga menyediakan berbagai fasilitas yang hanya dikenai tarif Rp20.000. Terakhir catatan kurang lebih 47.000 pengunjung telah memenuhi kawasan Ancol. Berikut laporan tim Sinpo TV Jihan Nabila. Ya baik pemirsa, walaupun libur lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah ini sudah berakhir, namun masih sebagian banyak masyarakat yang masih menikmati liburan di kawasan Ancol, Jakarta Utara ini. Dan memang kawasan Ancol, Jakarta Utara ini, tepatnya di Pantai Lagun, memang masih menjadi tempat favorit ataupun tempat yang paling diminati oleh banyak masyarakat, baik masyarakat Jabodetabek maupun juga di luar Jabodetabek. Yang mana memang ya libur Idul Fitri 2023 ini menjadi momen yang pas untuk masyarakat melakukan liburan bersama dengan keluarganya. Bisa dilihat pemirsa Sinpo TV, memang terlihat antusiasme masyarakat yang sangat menikmati liburan di Pantai Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara hari ini. Walaupun memang cuaca di Jakarta saat ini terpantau sangat cerah, tidak mengurangi antusiasme para pengunjung untuk menikmati keindahan Pantai Lagun ini ya. Dan memang selain masyarakat yang hadir dari di sini, memang pihak pengelola dari Taman Impian Jaya Ancol ini juga telah menyediakan berbagai fasilitas. Di antaranya adalah bus warawiri yang akan membawa para pengunjung dari tempat parkir kendaraan ke tempat-tempat atau area yang diinginkan. Lalu juga ada perahu yang mungkin bisa juga dinikmati oleh para pengunjung, di mana harga dari fasilitas tersebut ini terjangkau ya pemirsa, yakni hanya membayar Rp20.000 saja. Para pemirsa ini sudah bisa
bisa menikmati keindahan Pantai Ancol, Jakarta Utara ini selama 20 menit maksud kami. Dan selain itu juga ada banana boat, perahu kayak yang bisa juga dinaiki oleh para pengunjung dengan harga Rp50.000 saja. Tambahan informasi dari data yang kami dapatkan, memang sejak hari pertama libur Lebaran ini, memang Pantai Impian Jaya Ancol ini sudah menampung kurang lebih 47.000 hingga 50.000 pengunjung. Dan untuk informasi mengenai puncak dari wisatawan yang mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol ini, puncak keramaian ini adalah sore hari, yakni sekitar pukul 3 hingga pukul setengah 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jika para pemirsa Sinpo TV ini berminat ke Pantai Ancol, tepatnya di Pantai Lagun, yang mana Pantai Lagun ini menjadi spot yang cukup ramai dengan fasilitas yang tadi sudah saya sebutkan seperti banana boat, perahu karet maupun juga perahu kayak. Ini juga Anda bisa datang ke sini cukup terjangkau, yaitu dengan harga membeli tiket seharga Rp25.000 dan juga membayar parkir kendaraan sekitar Rp25.000 hingga Rp50.000 saja. Dan pemirsa Sinpo TV, untuk jam operasional Taman Impian Jaya Ancol ini buka dari pukul 6 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang selain Pantai Lagun di kawasan Ancol, Jakarta Utara ini, ada tempat area bermain, yaitu Dufan, yang memang ramai oleh para pengunjung, baik masyarakat di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek. Ya, berikut pernyataan dari para pengunjung Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Ada nyaman, bersih, keamanannya terjaga, kualitasnya bagus. Maka buat masyarakat cukup murah dan nyaman. Di area tempatnya enak, dekat dari rumah. Ya, dikarenakan enak naik perahu-perahu. Kebanyakan anak-anak bermain di pantai tidak menggunakan. Oh, karena pembukaan ini bagus. Terus juga biar anak ini bisa main pasir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi melantik mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Hal tersebut disampaikan langsung saat konferensi pers oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai melakukan rapat koordinasi di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi melantik ex-Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang akrab disapa dengan Iwan Bule menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Hal tersebut disampaikan langsung saat konferensi pers oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai melakukan rapat koordinasi di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis 27 April 2023. Selain melantik Iwan Bule, Prabowo juga melantik Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya sebagai anggota Dewan Pembina. Pada kesempatan ini, kita juga mendapat kehormatan bergabungnya tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa, yaitu sebagaimana saudara ketahui, baru saja Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Iryawan dan Bapak Mawardi Yahya yang menjabat Wakil Gubernur Sumatera Selatan resmi tadi kita terima sebagai anggota Partai Gerindra, dan tadi kita lantik Bapak Muhammad Iryawan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Mengisi lowongan yang ada, yaitu ada beberapa lowongan, ada yang meninggal dan ada yang pindah partai. Mungkin saudara paham yang barusan pindah partai, saya kira. Kemudian Pak Mawardi juga kita terima sebagai anggota Dewan Pembina. Ini
yang bisa saya sampaikan, dan tadi secara aklamasi peserta semua menyatakan mendukung kebijakan-kebijakan yang saya ambil, diberi wewenang kepada saya oleh Kongres luar biasa, oleh Rapimnas untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk bernegosiasi dalam membangun suatu kerjasama politik ke depan menghadapi pemilihan umum 2024. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.